sehat ya. Saya boleh jalan-jalan ya. Biasa jalan-jalan. Datuk Jalil yang kami hormati, saya masih biasanya memanggil Cik Jalil, tapi hari ini beliau jadi seorang datuk. Saya rasa ini kemajuan yang luar biasa lah. Tepuk tangan buat Datuk Jalil atas prestasinya. Ya. Ada kalaupun belum datuk, saya aja lah panggil datuk. Udah ya, alhamdulillah. Juga tuan-tuan, cik-cik sekalian, puan-puan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami rindukan. Ada rekan dari Indonesia, luar biasa, saya kira. Ada Pak Delek, ya, dan saya tak boleh menyebutkan satu persatu ya atas pertemuan kita pada sore hari ini. Saya rasa saya ingin mengucapkan tahniah dulu kepada Ayahanda Datuk dan seluruh keluarga besar Karangkraf, sebab dulu ketika saya pertama ke sini itu bilik musolanya kecil saja kan, di sana ya, katanya kalau kecil tapi nggak penuh. Sudah kecil tapi tidak penuh kan. Kemudian selepas training saya dengar itu kecil tapi yang mau sholat itu antri, queue. Sehingga kemudian ayahanda, oke, kita buat musola. Kita buat musola di sana, dan waktu itu kita juga mengisi seperti ini. Dan ternyata itu belum juga dipandang cukup. Hari ini Karangkraf punya masjid yang luar biasa. Ya, saya kira ini kemajuan yang patut diberi apresiasi kepada Karangkraf, karena ini kan berarti menyatukan antara kegiatan kerja sehari-hari dengan misi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Datuk Jalil tadi, ini satu-satunya masjid di kawasan Syarikat ya. Ini penghargaan dari Sultan. Tepuk tangan untuk Karangkraf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pagi. Belum lagi ya. Pagi. Apa kabar? Tak cukup lah baik ya. Karena baik itu kena jadi good, kena jadi great. Great itu apa artinya? Luar biasa. Jadi kalau good saja is not enough. So kita kena transform menjadi luar biasa ya. Great itu luar biasa. Jadi apa kabar? Tak boleh lagi. Apa kabar? Tak boleh. Kalau baik itu good. Kalau great itu apa? Luar biasa. Jadi kalau saya tanya apa kabar, kan harus luar biasa. Oke, apa kabar? Luar biasa. Wah, pulang belum dengar suaranya ya. Apa kabar? Wartawan biasa di luar ya. Tapi kalau ini luar biasa. Ayahanda, tuan dan puan yang dirahmati Allah, tentunya saya lebih bertuah lagi karena saya menjadi bagian dari keluarga besar Karangkraf. Saya ingin sampaikan juga rasa bahagia ini. Salam hormat dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Tolong sampaikan salam saya di Karangkraf. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua melalui training ESQ dapat terus terpatri di dalam hati kita. Hingga mudah-mudahan itu juga bisa menjadi tentu saja mengalir di dalam darah kita, dalam nafas kita, karena apa yang beliau ajarkan adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi saya berbahagia sekali pada hari ini. Luar biasa yang saya maksudkan tadi itu sesungguhnya harus kita terus pelihara, karena menurut saya inilah yang hari ini kita ini, menurut saya ini ya, ini mohon maaf karena sudah 2 tahun saya tidak memberi training, jadi suaranya juga begini ya. Kalau dulu saya pakai coat, pakai ini ya, pakai dasi kupu-kupu, pakai tie ya. Sekarang saya kena sepatu, pakai sepatu cats, pakai kasut yang harus lari sana lari sini, sebab kita banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.
kita menurut saya hari ini kita itu berada di sebuah zaman di mana kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kekuatan ekonomi global, kekuatan politik global, dan kita tidak punya pilihan lain kecuali kita akan menghadapinya atau kita mundur dan kita kalah. Kalau itu Tariq bin Ziyad, berarti beliau itu sedang menyeberangi Selat Gibraltar dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, perut kosong, ya, dan di hadapan sana itu ada musuh yang sangat berat sekali kekuatannya, dan tidak ada pilihan. Kalau dia mundur ke belakang, pasti dia mati. Ya, kalau dia maju ada kemungkinan menang. Nah, keadaan seperti ini menurut saya itu terjadi kepada kita umat Islam. Kita berada dalam situasi yang kita harus mengeluarkan energi jihad untuk bisa bertahan. Bertahan saja kita harus berjihad. Menurut saya 10 tahun ke depan mungkin akan menjadi situasi yang agak sulit menjadi muslim yang baik di dunia ini, ya. Tapi apapun pilihannya, saya ingin menggambarkan seperti ini. Tuan pernah naik bicycle tak? No. Nah ya, Tuan pernah tak? Pernah ya? Nah, kalau tuan-tuan naik bicycle, sepeda, nah kalau ditanya jujur nih, inginnya menurun sepedanya, jalannya itu menurun atau naik mendaki? Turun. Kenapa ingin menurun? Lebih enak, lebih mudah. Lebih enak kan? Lebih mudah, bersiul-siul kan? Iya. Nah, iya kan? Bersiul, wah aneh sepoi-sepoi, enak sekali, betul? Ya, tapi kalau kita jalan menurun, sebenarnya kita sedang menuju kemana? Bawah. Ke jurang. Kita sedang menuju ke bawah. Kita tanah mau naik ke atas kan? Sebab apa? Berat, sukar. Kita harus kayu sepedanya kan? Wah, berat sekali, berpeluh, panas sekali, kena badai lagi, betul? Nggak ada orang naik bicycle, naik ke atas sambil bersiul, ada tak? Macam mana bersiulnya ada? Ya, tak bisa. Ya, berat, tak bisa. Ya, tapi ketika kita naik sepeda nanjak ke atas, kita mau kemana? Ke atas, ke puncak. Pertanyaan saya, bendera kemenangan biasa dikibarkan di mana? Di atas. Artinya apa? Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, betul? Ya, tidak ada orang santai-santai tiba-tiba, wah kami sudah mengibarkan bendera kemenangan. Di mana? Di bawah. Itu kenapa orang yang manjat gunung, ya naik dia ke gunung, biasanya potret yang diupload di Facebook, di internet, itu foto yang di mana? Puncak. Pasti di puncak. Tidak ada orang upload foto manjat gunung masih di tengah atau di bawah, betul? Ya, artinya apa? Sebuah perjuangan besar, ya, sebuah prestasi besar harus dicapai dengan jalan yang juga luar biasa. Tidak bisa jalan biasa-biasa saja tiba-tiba kita sampai di puncak. Oleh karena itu saya percaya, akhirnya saya memahami bahwa surga itu pasti tempatnya para pejuang. Ya, saya rasa tidak ada orang yang santai-santai tiba-tiba masuk surga. Ya, dan surga selalu digambarkan dengan tempat yang tinggi, betul? Allah mengatakan itu fi jannatin adan, ya. Bahkan fil a'la illiyin, sudah di tempat yang tinggi, lebih tinggi lagi. Semakin tinggi makom seseorang, maka tempat surganya itu lebih tinggi lagi. Jadi surga yang tinggi itu menggambarkan seperti orang naik bicycle tadi, begitulah orang untuk mengejar surga. Ya, jadi level tertinggi itu adalah ketika dia harus menjalani hidup itu dengan penuh perjuangan. Dan itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak dia kecil sampai dengan dia meninggal dunia, tak pernah ada sedikit pun dia diam. Ya, semuanya penuh dengan perjuangan. Sampai-sampai istrinya sendiri keheranan melihat dia berjuang. Siang malam digambarkan kalau siang itu seperti singa, seperti macan yang tidak kenal takut menghadapi musuh sekalipun, seolah tidak ada kenal lelah, matanya, sorot matanya tajam berbinar-binar untuk bagaimana dia mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Tapi kalau malam, ya, dia sujudnya sangat lama di hadapan Allah, dan
Istrinya sampai keheran dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai bila kamu berjuang seperti ini? Sampai kapan kamu berjuang seperti ini? Seolah tak ada berhenti." Dan Nabi menjawab, "Nanti jika kakiku ini sudah menginjak surga, baru aku akan berhenti." Saya kira ini pelajaran besar untuk kita semuanya. Dan hari ini kita hidup di zaman yang mungkin tidak kurang serunya dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Are you ready? Are you ready? Untuk berjuang? Pagi. Apa kabar? Tak boleh pun lagi ya. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Wah. Apa kabar? Ada luar biasa. Tak boleh. Luar biasa itu tegak. Wah. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, tepuk tangan yang dulu. Ya. Apa kita jadi tepuk tangan ya? Oke lah, apa ya? Oke, teman-teman. Sekarang saya ingin buat perumpamaan satu lagi. Apabila ada dua lori itu apa? Truk ya. Nah, coba bayangkan ada dua lori berjalan 200 km ke depan. Ya, mengambil masa mungkin 2 atau 3 jam. Oke? Sampai di ujung sana. Pertanyaan saya, dua-duanya sampai tujuan, betul? Kira-kira agak-agaknya minyaknya habis tak dua-duanya? Sama dua-duanya habis, betul? Nah, pertanyaan saya, itu rodanya ya semakin tipis tidak? Dia punya tayarnya. Oke? Tapi coba lihat, yang satu truk, yang satu lori itu tidak ada muatan. Oke? Yang satu lagi lorinya itu penuh muatannya. Dua-duanya sampai tujuan. Dua-duanya habis minyaknya, dua-duanya rusak karena aus. Dia punya ini ya, akan rusak. Pertanyaan saya, begitu dua-duanya sampai, mana yang lebih beruntung? Mana yang lebih bermanfaat? Yang penuh muatan. Ya, meskipun dia habis minyak, ya mesinnya akan rusak, tapi dia sampai tujuan, tapi dia ada muatannya. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan? Nah, hidup ini menurut saya persis seperti lori yang berjalan. Kita akan menghabiskan umur, betul? Umur kita ini akan habis. Ya, dulu kita sehat, sekarang sudah mulai. Ya, Datuk Jalil sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, saya pun kalau pulang, papa ini dah banyak lah rambutnya. Wah, ada yang putih. Ya, jenggot pun udah putih, betul kan? Betul? Padahal itu dulu hitam, karena putih semua. Ya, apa artinya? Masa kita terhad, kita akan mati. Ya, pertanyaannya, memilih truk yang kosong dengan yang penuh muatan, dua-duanya akan sampai. Itu sama dengan diri kita akan tua, kita akan mati. Pertanyaan, kita hidup memilih penuh muatan atau kosong muatan? Tidak ada orang yang, aduh saya mah lebih enak santai-santai saja. Supaya apa? Supaya hemat umurnya. Ya, supaya umur kita panjang. Tidak ada orang yang lebih santai menyebabkan sehatnya bertambah, kemudian umurnya lebih panjang. Ada jaminan tidak? Tidak. Tidak ada garansi bahwa ketika kita hanya santai mengisi hidup dengan kosong dan umur kita lebih panjang. Betul? Kita tetap akan sampai tujuan sana. Kita diam saja tidak berjuang, kita akan mati, dan apabila kita berjuang akan mati juga. Pilih mana? Apabila saya ditanya, Likisan kamu pilih mana? Saya akan memilih hidup jalan perjuangan. Ayo ready? Ya, sebab begitu kita memilih, memang hidup itu pilihan kata orang. Yuk kita mau milih jalan perjuangan atau jalan biasa-biasa saja, itu terserah kita. Tapi ingat, kematian bukan pilihan. Jangan sampai kita menjadi orang seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu orang itu meninggal dunia, dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berbuat amal yang baik. Ya, kalau kita masih hidup, oke, kita naik kereta nih sampai tujuan. Begitu sampai tujuan, wah, salah nih, bukan di sini tempatnya. Wah, kita balik lagi. Boleh tak? Boleh.
Tapi kematian tak boleh ditawar lagi. Begitu kita sampai tujuan, kematian datang, kita tak bisa mengatakan, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan nanti di padang mahsyar, orang-orang yang mati itu dikumpulkan di padang mahsyar dan sebagian mereka berkata, ya Allah, sekiranya aku bisa menukar apa yang aku punya dengan kau berikan aku kesempatan ya Allah untuk kembali lagi, aku perbaiki hidup ini, aku akan tukar semua ya Allah. Dan Allah mengatakan tidak, itu sudah terlambat. Pertanyaannya hari ini adalah, berapa sisa lagi umur kita, betul? Ada asalnya? Berarti ada terus? Oke. Terus ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa lama lagi waktu tersisa? Saya? Dato' Jalil? Ayana? Cik Asyim? Tak tahu. Kita tak pernah tahu kapan kita akan mati. Dan begitu kita mati, kita tak bisa mengulang kembali. Apa artinya? Kesempatan kita hanya sebentar lagi untuk penuh muatan atau kosong. Nah, kalau kita ingin menjalani hidup seperti naik basikal yang santai-santai saja, jadi menurut saya, dulu orang mengatakan kalau kita bekerja, punya usaha sendiri, kita itu waktunya banyak yang kosong, betul? Masa kita boleh atur sendiri? Jangan salah, dimanapun sesungguhnya tergantung orangnya mau mengisi hidup dengan santai-santai atau dengan penuh muatan. Oke, pagi. Oke, sekarang pilih mana tuan? Penuh muatan atau kosong? Ya, sesungguhnya tidak ada pilihan. Kalau kita ingat mati, orang tidak punya pilihan. Sayang sekali. Berarti hidup sesungguhnya hanyalah sebuah kesempatan yang sangat terhad untuk kita mengisi sebanyak-banyaknya. Kalau Pak Ari bilang, hidup ini sebenarnya mengumpulkan foto-foto kenangan yang akan kita buka nanti di Raudatul Jannah. Ya, dan foto sesungguhnya adalah hal-hal yang luar biasa, betul? Coba, ada tidak orang koleksi foto itu hal-hal yang rutin dalam hidup? Ada? Pergi kamar mandi foto, ya, pergi tidur foto, ada tak? Wah, ini dokumentasi saya nih, ketika saya sedang tidur, ini sedang di kamar mandi, ada tak? Foto itu biasanya sesuatu yang luar biasa, betul? Perkawinan itu hal yang sangat luar biasa, baru dipotret. Wah, kenapa? That is history, sejarah. Jadi sesuatu yang luar biasa itu indah untuk dikenang. Nah, itu kenapa sejarah hanya mencatat hal-hal yang luar biasa. Ya, tidak ada sejarah ya mencatat yang biasa-biasa saja, tidak ada. Oleh karena itu hal yang luar biasa yang indah untuk dikenang, itulah yang indah untuk dikenang nanti di Raudatul Jannah. Jadi kalau orang nggak punya foto kenangan, sejarah yang luar biasa yang dia buat di dalam hidup ini, apa yang mau dikenang nanti? Benar? Nah, jadi dan kesempatan untuk itu sangat terbatas. Belum tahu berapa hari, berapa bulan. Oleh karena itu wajar jika Nabi Muhammad SAW menggunakan waktunya, masya Allah, seolah tidak ada kenal istirahat. Nah, kalau Pak Ari mengatakan nanti di surga saja istirahatnya, di sini tidak boleh istirahat. Ya, cabaran kita banyak sekali. Oke, ayo ready? Lagi? Ya, oke. Sekarang kita ingin beralih. Apa cabaran kita sekarang hari ini? Yang kita katakan sebagai sesuatu yang berat, yang digambarkan kita ini ibarat sedang menyeberang Gibraltar. Oke lah, kita semuanya punya kajian, kita punya bacaan, punya macam-macam. Tapi boleh dong berkongsi ya. Saya juga punya bacaan, saya juga punya pikiran, punya perasaan. Saya ingin sesuatu begini, tuan-tuan. Hari ini, ya, kita berada di sebuah tempat di dunia yang sedang terjadi the silent war. Perang itu diam-diam terjadi, berlangsung, bahkan kita ya, sudah kalah tanpa kita merasa kalah. Ya.
Ya paling tidak ini yang saya rasakan. Oke, sekarang mari kita lihat perang apa yang sedang terjadi. Coba lihat di lingkungan kita di Indonesia tapi di Malaysia saya tak banyak tahu lah. Saya banyak kaji juga di Indonesia. Coba lihat sekarang ini menjadi orang yang punya tauhid, betapa beratnya, betul? Ya, menjadi orang yang bertauhid di lingkungan kita yang menghancurkan tauhid kita. Coba lihat. Jadi kita sedang berada di sebuah peperangan antara tauhid dengan kemusyrikan. Dan manusia sudah permisif. Permisif ya. Permisif itu orang merasa boleh saja. Ya. Tadi saya cerita dengan Datuk Jalil di bilik tadi itu. Saya ini yang membuat kita ini harus berjihad. Ya, tauhid kita itu terancam hancur. Dan kemarin kita diskusi juga bagaimana nasib generasi kita nanti. Ya, saya ingin ada sebut saja beberapa hal seperti ini ya. Kalau saya jalan di Jakarta atau di mana-mana ya, lihat tuh baliho-baliho besar. Betul? Dengan mudahnya menunjukkan orang-orang yang buka aurat di mana-mana, betul? Kita ini orang bertauhid, bukan? Ya, itu ditunjukkan di mana-mana. Ya, satu, ya, di satu tempat, ya, Tuhan pernah lihat toko boneka, apa namanya? Boneka kan? Tugu. Hah? Tugu. Boneka itu apa? Patung. Patung. Nah, toko yang menjual patung buat anak-anak itu kan? Nah, saya pernah berjalan di sebuah tempat, ya, siang hari itu kafe, warung-warung, ya, itu kosong semuanya, tutup. Nah, tapi begitu saya lewat itu jam 9 malam, ya, jam 9 malam itu seperti toko-toko yang menjual patung, tapi patung itu hidup, ya, dan itu adalah wanita-wanita yang tidak pakai baju. Yang bajunya seadanya saja, dan itu dibiarkan saja tanpa ada orang yang risih dengan itu. Di situ ada masjid bahkan, di situ ada orang lalu lalang lewat sana kemari, dan orang menganggap itu hal biasa. Ya, belum lama ini saya marah-marah dengan Facebook, suka main Facebook juga kan. Seorang pelakon dekat Indonesia baru 5 bulan menikah, sudah melahirkan. Wah, ada yang protes. Ini gimana ini? Wah, tapi ada 200 komen di dalamnya mengatakan itu mah biasa Pak. Sudah zamannya Tuhan. Di tempat saya baru sebulan sudah melahirkan. Ya, oh ada lagi loh. Saya tidak Tuhan. Oh ya, di tempat saya yang mau melahirkan itu nikahnya bulan depan. Hari ini udah melahirkan. Kata ayahanda, nikahnya bulan-bulan nanti, tapi lahirnya sekarang dulu. Saya akhirnya marah-marah di situ. Kalian ini, ya, ada mau marah kepada siapa kan? Anda ini sudah berzina, bangga lagi. Masya Allah. Wah, saya marah-marah di situ. Jadi zaman sekarang ini melihat kemungkaran, melihat hal yang bertentangan dengan tauhid, kok dianggap biasa. Inilah yang saya sebut dengan permissivism, merasa boleh, merasa biasa dengan kemaksiatan. Kalau Anda pergi ke, mohon maaf, ya, satu tempat di tempat, misalnya pelancongan, ya, sebut sajalah Bali misalnya, atau di mana di dunia ini, orang dibiasakan dengan melihat aurat orang lain, betul? Sudah tak risih lagi, tak pandang masalah lagi, benar? Kita dibiasakan untuk hidup seperti itu, dan bahkan itu di depan mata kita setiap hari. Oke? Pertanyaannya, benarkah itu secara tauhid? Tapi adakah orang protes dengan itu? Tidak ada. Kita hidup di sebuah zaman di mana kita tidak pernah protes lagi dengan hal tersebut. Nah, saya hanya khawatir, tuan-tuan ingat di zaman Nabi Lut, apa yang terjadi di sana? Homoseksual, betul? Saat itu ada tak orang yang protes dengan kebiasaan itu? Tidak ada. Saya hanya khawatir ketika
hal yang bertentangan dengan tauhid sudah dianggap biasa oleh masyarakat dan kita hidup di dalamnya. Akhirnya kaum Lut dibinasakan oleh Allah dan diganti dengan kaum Lut lain. Saya hanya khawatir apabila kejadian ini menimpa di negara kita, di Indonesia, di Malaysia, maka sesungguhnya, dan ini adalah dua negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Ya? Apalagi di TV, kata Datuk Jalil, kaca TV ya. Nah, satu malam saya melihat sebuah film, sebuah tayangan, orang penari striptease, kat sini apa namanya kan? Sama ya, penari telanjang. Dia diundang oleh sebuah stasiun TV dan kemudian dia cerita bagaimana pengalamannya dan itu dianggap berjaya. Dia karirnya sukses dan dia bisa bantu orang tuanya, dia menjadi orang yang berjaya dan ditepuk tangani sebagai orang yang berjaya di dunia. Malaysia ada tak macam itu? Tak ada ya. Nah, kalau ada pun tak apalah. Maksudnya bilang aja tak ada kan. Tuan-tuan, kita bisa saja mengatakan itu sudah hal biasa. Tapi sesungguhnya tauhid kita menerima hal ini tidak. Sekarang kita sedang hidup di zaman seperti itu. So what can you do? Kita biarkan. Oke. Pilihannya mau naik sepeda yang menurun atau mendaki. Pilih mana? Berat. Begitu kita pilih, saya ingin mendaki. Yuk harus berjuang. Berjuang berat, tak boleh bersiul-siul lagi, tak ada santai-santai lagi. Ya. Pagi. Ya. Oke. Karena itu Allah mengundang kita semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah jalan perjuangan, sebuah perniagaan yang membuat kamu bisa terhindar dari kebangkrutan dunia dan akhirat. Maukah aku perlihatkan kepadamu sebuah jalan perniagaan yang membuat kamu terhindar dari azab yang pedih. Mau? Nah, apabila kita menempuh jalan itu, insya Allah kita akan terhindar. Allah mengatakan, tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah, tapi tidak cukup. Tu'minuna billahi wa rusulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Coba lihat, Allah mengatakan, kamu berjihad dengan harta dan jiwamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Coba tanya kepada ahli nahwu dan sharaf, dia akan mengatakan bahwa ayat itu berkata, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, bukan li amwalikum wa anfusikum. Apa bezanya? Satu menggunakan bi, satu menggunakan li. Apa bedanya? Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Kalau li apa maksudnya? Kamu berjihad untuk hartamu dan jiwamu. Sekarang yang terjadi lebih banyak mana? Betul? Politik ke, ekonomi ke, semuanya untuk apa? Harta dan jiwa, kehormatan. Tapi berjuang fisabilillah yang bisa menghindarkan kita terhindar dari azab yang pedih adalah kita berjuang dengan harta dan jiwa. Apa maknanya ini? Apa yang kita punya sesungguhnya hanyalah alat yang diberikan oleh Allah untuk kita berjuang. So kita punya kereta, kita punya rumah, itu apa? Alat yang diberikan oleh Allah agar kita berjihad fisabilillah bi amwalikum. What is amwalikum? Harta kamu. Apakah harta kita? Kesehatan kita, kecantikan kita, ketampanan kita. Memiliki harta ini menurut tuan-tuan dapat pahala tidak?
Memiliki kereta, ada pahalanya tak? Hah? Memiliki rumah, ada pahalanya? Ada ya? Allah berkata, bi amwalikum wa anfusikum. Saya ingin sampaikan, apa yang kita punya, kesehatan yang kita punya, tangan, mata, kaki ini sesungguhnya hanyalah pinjaman dari Allah agar kita gunakan itu untuk berjihad di jalan Allah. So apabila kita bekerja, sesungguhnya bukan keretanya yang menjadi tujuan kita, bukan hidupnya yang menjadi tujuan, tapi hidup itu adalah alat atau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita jihad fi sabilillah. So maknanya kalau kita punya something di dalam hidup kita, itu alat yang satu hari akan diambil oleh Allah dan kita tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi menurut saya, baru punya kereta itu tidak dapat pahala, tapi kereta dipergunakan untuk jihad fi sabilillah baru ada pahalanya. Berusaha menjadi sehat tak dapat pahala, tapi menggunakan kesehatan untuk kemaslahatan kebaikan itu baru berpahala. So Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, kemuliaan kamu bukan ditentukan oleh fisik kamu, oleh harta kamu, bukan, tapi oleh ketakwaan kamu. Apakah ketakwaan itu? Kebaikan dan kemaslahatan yang kita ciptakan dalam berita Allah, itu baru mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. So kalau kita hidup dan hidup itu tidak digunakan untuk berjihad mendatangkan kemuliaan, kemaslahatan, itu bukan kemuliaan di sisi Allah. Menurut saya, ya. So artinya apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Jihad lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Tapi saya agak takut sebenarnya kalau jihad itu bukanlah pergi perang ke mana? Tapi proses kita membangun syarikat, proses kita membuat sejarah dalam hidup kita, itu adalah jihad. Ya? Dan Allah mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih berharga jikalau kamu mengetahui. Ya? Dan Allah mengatakan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn. Dan kamu akan diberikan rumah tinggal yang sangat indah di surganya. Wa basyiril mu'minin. Itulah kabar gembira bagi mereka yang beriman. So berbahagialah mereka yang beriman pada Allah, Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Saya dulu punya teman, dia seorang kalau gubernur, sini menteri besar kan. Nah, timbalannya itu, nah saya dekat sekali sama beliau. Saya katakan, Tuhan, buatlah something yang bermanfaat untuk umat, untuk agama Allah. Nantilah, saya sedang sibuk. Buatlah something ini. Sibuk. Bulan depan saya datang, dah pensiun. Apa nak lagi dibuat, betul? Dah pensiun. Apa artinya? Tangan kita nanti sudah tak ada lagi. Badan kita sudah tak ada lagi, sudah terlambat. Dan hidup hanya sekali. Ya, kalau saya tangkap dari Pak Ari, waktu itu laksana air sungai yang mengalir. Begitu dia lewat dan tak pernah kembali lagi, betul? Sekarang kita sudah 30, 40, 50 tahun, sudah tak bisa kita ulang lagi. Sudah berapa muatan di dalam diri kita untuk kita pulang kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang yang pulang kampung. Pernah pulang kampung? Begitu pulang kampung raya kan? Nah, kata orang tua, kamu ini merantau bikin malu bapak ya? Kamu bikin apa di sana? Betul? Wah, tapi yang satu pulang kampung, pulang lana. Ibu rindu padamu. Wah, bahagia tak? Mana yang lebih bahagia? Sekarang begitu kita pulang kepada Allah, apa kata Allah pada kita? Kira-kira nih, agak-agaknya. Kalau tuan-tuan hari ini pulang kepada Allah, agak-agaknya Allah bilang apa? Coba bayangkan.
Kalau kita pulang pada Allah, tiba-tiba Allah mengatakan, kamu ini dikasih tangan bukan untuk berbuat baik. Kamu ini mata kamu, kamu ini kaki kamu, kamu ini kasih kereta, kasih harta, kasih uang, kasih jawatan. Apa yang kamu buat? Apa perasaannya? Neraka jahanam. Betul? Tapi kalau begitu kita pulang, Allah menyambut, salam qaulam min rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Wah, kebahagiaan yang luar biasa, betul? Salam qaulam min rabbir rahim. Salam damai sebagai ucapan dari Allah yang Maha Agung. Oke, sekarang kita belum pulang, ya. Tapi enak pulang? Takut ya? Coba, masa apa yang paling ditunggu ketika kita sekolah dulu? Kita belajar di kelas, masa apa yang kita nak tunggu? Waktu kita tunggu masa apa? Pulang kan? Begitu, tak, wah, macam mana? Hore, pulang, betul? Kalau kita merantau nih, pergi, wah dari Klaten kan, wah pergi merantau, wah, masa apa yang ditunggu? Pulang kampung, betul? Nah, kalau kita hidup merantau tidak? Nah, masa apa yang kita tunggu? Pulang? Kok takut pulang? Justru jangan takut, itu adalah masa kita pulang kampung kembali kepada Allah, betul? Ayo ready untuk pulang kampung? Not yet. Kenapa? Kumpul pahala. Belum kumpul lagi ya. Oke ya. Pagi. Oke, masih terus lagi? Apa ya? Sekali lagi lah ya. Oke, tuan-tuan, sekarang kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat sambungan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak agama Allah. Coba lihat. Atas Allah mengatakan jihad yang terbaik. Dan Allah kemudian mengatakan, jadilah kamu penegak agama Allah. Kunu ansarallah. Berdirilah kamu dan agungkan kalimat Allah. Berdirilah tegak kamu dengan apa yang kamu miliki, dengan kesehatanmu, dengan kecantikanmu, dengan ketampananmu. Berdirilah tegak dan kau mengatakan la ilaha illallah. Berdirilah dan kau mengatakan Allahu Akbar. Jadilah kau penegak agama Allah. Ya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Itu yang dikatakan oleh Isa kepada kama qala Isa kepada Bani Israel. Hei orang Israel, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau menjadi penolong agama Allah? Sebagian mereka mengatakan saya. Sebagian mereka pergi meninggalkan Isa. Hari ini apabila Nabi Muhammad membacakan ayat ini di hadapan kita, kita menjadi golongan yang mana? Man ansari ilallah. Hei, man ansari ilallah. Siapa yang mau jadi penolong agama Allah? So, apa yang kita punya sekarang? Kesehatan, kita punya karakter, setuju? So, we must have a mission. Kita harus punya misi. Kita tidak bisa hanya menjalani hidup, sekadar hidup, dan kemudian kita mati. Setelah kita mati mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan rubah semuanya supaya bisa baik. Kamu terlambat. Now we still have time. Oke, teman-teman, kita lagi ya. Sabar ya. Apa kabar? Ya, saya ingin mengatakan, inilah jalannya mendaki yang ingin saya bacakan. Tadi saya katakan pada Datuk Jalil,
ayahanda. Ini ayat yang hampir setiap hari saya baca. Ayat ini menurut saya penting setiap hari kita baca, di antara ayat-ayat yang lain yang luar biasa. Kita hidup di sebuah zaman di mana kita harus membangun negeri, kita harus membangun tamadun, betul? Dan ayat ini, masya Allah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau adalah anak negeri. Engkau dilahirkan di bumi pertiwi itu. Wa walidin wa ma walad, dan ada pertalian darah antara bapak pertiwi dengan sang anak putra bangsa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang bersusah payah. Dia harus berjuang, dia harus struggle untuk dia bisa survive. Untuk dia boleh berjaya, dia harus berjuang. Ayah sama Allah yang yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu mengira tidak ada yang melihatmu? Yaqulu ahlamtu malan lubada. Ya Allah, aku sudah banyak berbuat. Ayah sama Allah yarahu ahad. Apakah kamu mengira tidak ada yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku telah memberimu dua buah mata? Walisana wa syafatain, dan aku berikan kau dua buah bibir dan lisan agar kau bisa berbicara. Wa hadainahun najdain, dan aku berikan kau dua buah jalan, kebaikan, keburukan. Dan Allah mengatakan, falam tahamal aqwah. Tapi mengapa tidakkah kau menempuh jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqwah. Tahukah kau jalan yang mendaki itu apa? Allah berkata, fakku raqabah. Aw it'amun fi yaumin dzi masghubah, yatiman dza maqrabah, aw miskinan dza masrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narun muqsadah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki itu apa? Masih ingat bicycle? Berat tak? Mendaki. Tapi bendera pemenangan ada di puncak Jannatul Na'im. Apakah supaya kita lakukan? Fakku raqabah. Apakah fakku raqabah? Engkau bebaskan manusia itu dari perhambaan kepada selain Allah. Artinya kita harus menang sekarang untuk perang melawan kemusyrikan. Setuju? Ini adalah perang yang luar biasa yang sedang berkecamuk, tapi kita sudah kalah tanpa kita merasa kalah. Kalau dalam tingkatan samurai di Jepun itu namanya swordless samurai. Apakah swordless samurai? Samurai tanpa pedang. Orang yang seperti ini dia mampu mengalahkan orang lain tanpa melukainya. Tapi orang itu sudah kalah. Ya, jangan sampai kita hari ini perang melawan kemusyrikan, kita sudah kalah tanpa kita merasa sedang berperang lagi. Kiri kanan kita sesungguhnya sudah jauh dari tauhid. Benar? So apa artinya? Kita berperang sekarang. Tinggikan nama Allah, agungkan nama Allah. Jadilah kau penolong agama Allah. Apabila tuan-tuan bisa menulis, tulislah. Sebelum tangan tak mampu menulis lagi. Apabila kau punya kereta, agungkan nama Allah sebelum kehilangan kereta. Apabila kita masih hidup, jadikan hidup untuk menegakkan agama Allah. Perang melawan kemusyrikan. Banyak orang dah khawatir bagaimana nasib anak cucu kita hidup di negeri yang sekarang ini. Indonesia, Malaysia. Kita hidup di sebuah tempat di mana kemusyrikan di mana-mana, dan orang sudah tak peduli lagi, tak prihatin lagi apa peduli. Sudah masa bodoh, setan dan itu semua. Yang penting saya boleh survive. Ya. Kalau kita tak akan mati, mungkin tak perlu ada ceramah seperti ini. Itu fakku raqabah. This is morality.
negara, membangun negeri, membangun tamadun, number one is morality. God, Allah tauhid, ajaran Allah. Kita harus mengagungkan Allah di atas segalanya. Di pekerjaan kita, di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, awit amun fi yaumin maswaba. Kamu beri makan. Memberi makan pada hari yang sangat sulit. Apakah maknanya? Bukan sekedar bagi-bagi nasi bungkus. Saya bagi nasi bungkus ya. Nah, bagi-bagi semua. Tak macam itulah. Ya. Awit amun fi yaumin maswaba adalah prinsip pilar yang diberikan oleh Allah untuk membangun tamadun. Yang pertama adalah morality, tauhid. Yang kedua adalah food. Food industry. We must have food industry. Sekarang siapa yang punya food industry? Muslim country? Oh. Kita tak pikir pun siapa yang punya chicken. Do you have chicken industry? Who? Roti, siapa yang punya? Tepung terigu, siapa punya? Daging, siapa punya? Ya. Allah berkata, awit amun fi yaumin maswaba. Sekarang ini ada pertarungan dunia, kelas dunia untuk menguasai pangan. Pangan itu makanan lah. Perang dunia untuk menguasai aset-aset produktif di bidang food. Kalau Henry Kissinger dia mengatakan, you control oil, then you control nation. But if you control food, you will control people. So kalau Anda menguasai dunia, kuasai sektor industri makanan. Di situ ada kehalalan atau tidak. Anak-anak kita makan apa? Saya bukan anti asing, tapi saya agak marah sedikit. Ya, di depan rumah saya itu ada McDonald. Oke? Budak-budak kecil, TK, kumpul. Ada bawa bendera McDonald kan? Kemudian cikgu-cikgunya berdiri. Kemudian bosnya berkata, "Hei anak-anak, kalau kita sarapan pagi pakai apa anak-anak? McD Bu Guru. Kenapa tak makan nasi tumpeng Bu Guru? Ya kan? Kenapa tak karipap tentu?" Itulah penanaman ideologi semenjak kecil. Sekarang kita sedang berada di sebuah pertarungan itu, tuan-tuan. So kita nak diam saja. So kita bagi makan apa anak-anak kita? Halal. Siapa yang menguasai? Siapa yang menguasai industrial food? Oke, number one. Number three, Allah mengatakan, yatiman dan makroba, kamu melindungi orang-orang yang lemah. Anak-anak yatim. Yatim itu bukan sekedar dia itu bapak dan ibunya tidak ada. Yatim menggambarkan orang yang lemah secara ekonomi, akses daripada capital, akses daripada market. Orang-orang yang lemah harus dilindungi. Maknanya harus ada law enforcement kepada mereka kaum yang lemah. Tidak bisa hanya menyerahkan itu kepada market mechanism saja, pada pasar. Biarlah orang miskin, orang mana-mana bersaing saja. Siapa yang menang, ya menanglah dia. Tidak bisa. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin, yang lemah semakin tak berdaya, yang kuat akan semakin kuat. Dan Allah mengatakan, hey no, you kena protect orang-orang lemah dan miskin. Itulah bangunan tamadun. Au miskinan damat serobah, kamu menolong orang-orang miskin. Hari ini, ini kalau dapurnya Indonesia, Indonesia itu 250 million, 250 juta rakyat. Ya, ramai orangnya, ramai sekali. Ya, jam, setiap hari-hari jam, bukan hari-hari, setiap menit jam. 5 tahun lagi entah macam mana. Ya, tapi setiap hari Toyota ke, Honda ke, Daihatsu ke, Suzuki ke, wah hari ini kita produksi lagi 100.000, 2.000, jam semuanya. Oke? Nah, apa yang terjadi di sana? 250 juta, tapi ada lebih dari 40 or 50% hidup dalam kemiskinan. That's umat Islam.
Kita lihat di Bangladesh sama saja. Taliban, apalagi Afghanistan, apalagi mungkin Saudi Arabia saja. Tapi dia tidak punya food industry, betul? Dia tidak punya teknologi. Mungkin Iran, tapi makanya dia dihajar terus oleh Amerika agar nuklirnya, bukan cuma nuklirnya, itu hanya jalan saja. Ya? Umat Islam ramai-ramai, ini Syiah kena hancurkan juga. Itu oke lah, itu diskusi teologi, ya, diskusi tauhid. Silahkan. Tapi lihat mainstream global, kekuatan yang mengatur dunia. Oke? Ya, sekarang keempat, kelima. Summa amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mereka beriman dan mereka saling menasihati untuk kesabaran, dan juga mereka saling menasihati di dalam kasih sayang. Saya ingin menerjemahkan ini sebagai sebuah konsep membangun insan kamil, membangun human resource yang levelnya kelas dunia. Hari ini kita mengalami krisis leadership, betul? Siapa ketua umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dunia? Pernah Muslim? Siapa yang menguasai World Bank? Tak ada. Ya? Siapa penguasa ekonomi dunia? Oke? Allah mengatakan, jika kamu ingin membangun tamadun, that's 5 pillars. Tapi itu jalan yang tidak ringan. Kata orang kita, bukan senang lah nak menjalankan 5 pillars itu. Karena itu Allah pun tahu, falak tahamal akob. Itu jalan yang mendaki, berat. Allah dengan kasih sayang mengatakan, hai umatku, hai manusia, itu memang berat. Tahukah kamu jalan yang berat itu? Ya, Allah Akbar. Dan terakhir Allah mengatakan, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Artinya, dan mereka yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Siapa ke golongan kiri? Mereka adalah api yang menyala. So apa maknanya? Inilah misi membangun tamadun, misi membangun negeri. Dan untuk melaksanakan ini, Allah memanggil kita semua untuk berjihad. Pilihan ada di tangan Tuhan. Are you ready? You want to take it? Take it or not? Yes. You take it or not, you will die. No choice. Okay? Anda tidak ambil perjuangan itu, Anda mati. Anda ambil perjuangan itu, Anda mati juga. Pilih mana? Itulah seruan Tariq bin Ziyad mengatakan, hei tentaraku, bagaimana? You ambil, Anda kemungkinan mati dalam keadaan mulia. Kalau Anda menang, Anda akan mulia. Kalau Anda kalah, Anda syahid. Kalau Anda tak ambil, Anda mati sia-sia. Dan saat itu tentara Tariq mengatakan, jangan khawatir Tariq, kita bakar kapal kita. Go! Allahu Akbar. Mereka maju dan mereka menang. Seandainya seluruh umat Islam, Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia punya kesamaan membaca surat Al-Balad, Islam dunia, Islam akan memimpin dunia. Do you believe? Maha benar Allah dengan segala.